Lepas. Salu. Gerak. Undangan dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih yang terhormat Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka atau yang mewakili, Saudara Kapolres Malaka, Saudara Dandim 1605 Hilu Malaka bersama jajaran, Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Atambua, Saudara pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, Ibu Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, Ibu Ketua Darwanita Satuan Kabupaten Malaka, para rohaniawan, para staf ahli Bupati Malaka, para asisten sekda Kabupaten Malaka, para kepala perangkat daerah Kabupaten Malaka, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, para perwira TNI dan Polri, para guru, dosen, bersama anak-anak siswa dan siswi SD, SMP, SMA, dan sekolah tinggi Kecamatan Malaka Tengah, Camat Malaka Tengah, bersama para kepala desa se-Kecamatan Malaka Tengah, para sesepuh Malaka, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, tokoh pemekaran Kabupaten Malaka, ibu bapak beserta upacara, insan pers, dan seluruh komponen masyarakat Malaka yang saya cintai. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama tentu kita sebagai insan ciptaan Tuhan memanjatkan puji dan syukur kehadapan Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolongan rahmatlah maka pada pagi hari ini, tepat 17 Agustus tahun 2022, kita Kabupaten Malaka memperingati ulang tahun ke-77 negara Republik Indonesia. Ini tentu kita menyadari bahwa ini bukanlah semata-mata kehebatan diri kita, tapi ini tentu karena kedahsyatan, keajaiban Tuhan kita, alam kita, leluhur kita, dan kita yang ada maupun yang belum hadir di tempat ini. Kita percaya bahwa tanpa campur tangan Yang Maha Kuasa, kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa para pejuang kita juga bukan siapa-siapa. Tapi kita berterima kasih karena para pejuang kita telah memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, sehingga hari ini kita bisa bersama di tempat ini dan merayakan ulang tahun yang ke-77. Ini sesuatu yang tentu kita banggakan, kita syukuri, dan kita berterima kasih. Hadirin sekalian, kita menyadari bahwa 3 tahun terakhir kita sangat sederhana namun bersahaja merayakan Dirgahayu negara Republik Indonesia, karena kita ditekan COVID-19. Namun kita bersyukur bahwa pada hari ini Kabupaten Malaka
serentak merayakan Dirgahayu yang ke-77, baik di tempat ini maupun di kecamatan kita masing-masing dan di perbatasan Indonesia Timor Leste. Ini tentu kita berterima kasih karena penyakit yang sangat membahayakan ini pelan dan pasti mulai menghilang dari bumi Melaka. Hadirin sekalian, semenjak kami dipercaya oleh masyarakat Melaka, saya Bupati Melaka dan wakil saya Bupati Melaka, kami telah merumuskan visi dan misi untuk mengisi proklamasi kemerdekaan. Visi kami adalah terwujudnya Kabupaten Melaka yang berbudaya, yang berkarakter, yang mandiri, yang berakhlak, yang berkeadilan dan sejahtera. Ini mimpi, ini cita-cita bagaimana kita membangun Kabupaten Melaka. Berdasarkan visi tersebut, kemudian kami rumuskan di dalam 6 program kerja yang kami rumuskan menjadi program sakti. Pertama, kita bersama-sama bahu-membahu bersinergi untuk menyediakan swasembada pangan. Mengapa kita harus menyediakan itu? Kita sadar bahwa tanpa logistik, logika kita tentu tidak bermain. Logika kita tentu tumpul. Dan ini juga membantu program pemerintah, pusat, provinsi, daerah, sampai kepada desa-desa, setidaknya untuk bisa menekan angka stunting, untuk bisa mengurangi kemiskinan. Bagaimana strateginya? Kita tahu potensi Melaka, ada 4 potensi besar yang kita miliki. Pertanian, kita miliki lahan pertanian yang luas. Karena itu marilah kita bersama-sama melihat lahan kita yang subur, alam kita yang begitu indah. Mari kita tanam. Dengan apa? Ketika lahan kita basah, mari kita tanam padi. Lahan kering, mari kita tanam kacang hijau, jagung, sorghum, umbi-umbian. Cukup banyak komoditi-komoditi di Melaka yang kita bisa tanam. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan kita, untuk mengurangi angka stunting kita, untuk menekan angka kemiskinan kita. Mari kita bersama-sama bahu-membahu. Mari kita kerja untuk membangun Kabupaten Melaka lewat potensi alam yang sudah disediakan. Yang berikut, memperkokoh adat istiadat. Visi tadi kita berbudaya. Yang namanya budaya, kita wajib hukumnya untuk saling menghargai, untuk saling menghormati, menjunjung tinggi adat WC Wahali, adat sebaik keseladi, hak neter hak taek. Karena itu saudara-saudara, marilah kita menjaga budaya kita, adat istiadat kita, toleran antar umat beragama kita, tingkatkan seni dan budaya kita, olahraga kita tingkatkan untuk memperkokoh ketahanan tubuh kita, untuk memperkuat keyakinan kita. Saya mengutip pandangan Presiden RI Soekarno. Wahai saudara-saudaraku, kalau Anda ingin jadi orang Hindu, janganlah jadi orang India. Kalau Anda ingin menjadi orang Islam, janganlah menjadi Arab. Kalau Anda ingin menjadi orang Kristen, janganlah menjadi orang Yahudi. Pertahankan budaya kita, budaya Nusantara, budaya Melaka, jaga adat istiadat kita. Musuh yang sangat berat yang kita hadapi adalah diri kita sendiri. Karena kadang kita sombong, kita egois, kita merasa diri kita yang paling benar. Padahal ketika kita menunjukkan satu jari, masih menyisakan 4 jari terhadap dosa kita. Karena itu saudara-saudara, saya mohon kita harus kerjasama
untuk saling menjaga, saling melindungi, saling melayani. Karena tidak ada kesempurnaan di dunia. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Karena itu saudara-saudara, saya mohon semoga apa yang kita bisa lakukan, kita pertahankan, dan semoga kita boleh menjadi manusia Melaka yang berbudaya, menjunjung tinggi adat istiadat kita. Kita juga meningkatkan kualitas kita lewat pendidikan, lewat kesehatan. Kita juga sudah ada kartu-kartu, ada 2 kartu yang kita sudah siapkan, antara lain kartu Melaka Sehat, ada kartu Melaka Cerdas. Mari kita manfaatkan semua anggaran yang disiapkan bersama Dewan, kita tetapkan untuk siapa? Ini semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat Melaka. Kita juga harus bahu-membahu untuk mengelola birokrasi kita agar birokrasi ini berjalan dengan baik. Di sana sini masih ada kelemahan, kita sadari, karena kita sadar bahwa tidak ada yang sempurna. Karena itu kita melengkapi semua ini dengan mengelola birokrasi kita agar bekerja cerdas, bekerja tulus, bekerja ikhlas, dan bekerja yang tuntas. Kita juga sedang menyiapkan pembangunan kita yang kami sudah kerjakan. Saya bersama wakil saya, Kim Tauling, kami juga telah melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan. Kalau pembangunan struktur, kita juga telah membangun puskesmas Bani-Bani di Ikopeo, juga rumah sakit 3 lantai dengan lift sudah kita kerjakan di rumah sakit penyangga perbatasan. Dan yang sedang kita kerjakan, kita lihat di depan kita ada gedung dewan. Kita juga ingin supaya gedung dewan ini juga kita bisa selesaikan di tahun ini, sehingga Bapak Ibu Dewan yang terhormat bisa menempati gedung dewan ini, karena lebih baik kita miliki sendiri daripada kita mengelontorkan anggaran yang begitu besar untuk menyewa tempat yang belum tentu menjadi aset milik Kabupaten Melaka. Kita juga sudah mengerjakan beberapa pekerjaan. Melaka sekarang juga ada traffic light, ada lampu jalan, dan terus kita akan tingkatkan sehingga Melaka menjadi terang. Ini pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, dan rencana kita untuk mengerjakan lagi bangunan-bangunan, antara lain gedung kantor Bupati Melaka ini juga kita rencanakan untuk segera dibangun. Demikian juga kantor perpustakaan daerah, juga rencana untuk membangun rumah sakit Pratama, dan masih kegiatan-kegiatan jalan-jalan kita juga harus bangun sehingga mempercepat akses untuk komunikasi antar desa, antar kecamatan se-Kabupaten Melaka. Kami sadari bahwa apa yang kami lakukan tentu masih jauh dari kesempurnaan. Tetapi meskipun baru beberapa tahun, belum genap 2 tahun, tetapi saya bersyukur, saya berbangga, saya berterima kasih atas kerjasama yang luar biasa, sinergitas yang bagus, kolaborasi yang baik antara kami pemerintah daerah dengan teman-teman legislatif, dengan Bapak Ibu kepolisian, Bapak Ibu TNI, insan pers, sekolah-sekolah, dan seluruh warga masyarakat Rai Melaka, sehingga kemudian semua program yang kami canangkan pelan dan pasti kita yakin akan terlaksana. Semua ini bukan semata-mata kehebatan kami, tapi semua ini atas kerjasama yang baik. Tidak hanya di Kabupaten Melaka, tapi kerjasama yang baik ini pun kami bangun dengan provinsi, dengan pemerintah pusat, karena kami sadari bahwa Melaka tentu tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun Kabupaten Melaka. Untuk itu kami dari tempat ini menyampaikan permohonan maaf, karena tentu selama kepemimpinan belum genap 2 tahun ini ada hal yang kurang berkenan di hati. Kami salah, ditegur, kami salah, mohon diampuni, karena kami pun bukan manusia malaikat, bukan manusia yang sudah menjadi Tuhan sehingga harus menyempurnakan segala sesuatunya. Kami menyadari itu. Untuk itu sebelum saya tutup,
tentu saya mau pesan khusus untuk dunia pendidikan kita. Karena sampai dengan hari ini, sekolah-sekolah kita, SD, SMP, SMA, SMK, sekolah tinggi, di dalam pantauan kita belum ada satu sekolah pun yang akreditasinya A. Untuk itu saya mohon para guru, para murid, para siswa, mahasiswa, tolonglah bersemangat untuk terus mengejar ketertinggalan ini, untuk mengevaluasi dunia pendidikan kita. Mengapa raport kita merah? Salah satu yang kami lihat, yang kami ikuti adalah tata kelola pendidikan kita masih lemah. Sarana prasarana kita juga masih sangat kurang. Bahkan yang kami perhatikan, ada anak-anak saya, ada anak-anak kita yang sudah kelas 7 atau SMP kelas 1, tapi belum bisa membaca. Ini dosa siapa? Ini salah siapa? Ini tentu kelemahan kita bersama. Bapak mama yang ada di rumah, tolonglah jaga anak-anak kita. Jangan 100% percaya kepada bapak guru dan ibu guru. Ajar juga anak-anak kita untuk bisa membaca, untuk bisa menulis, untuk bisa mengeja huruf. Jangan sampai sudah masuk di SMP kelas 1 pun belum bisa membaca, belum bisa menulis. Ini tentu sangat disayangkan. Kualitas kita sangat rendah. Untuk itu saya tidak malu-malu untuk terus berbicara, karena kelemahan kita tidak bisa tutupi. Kita harus sampaikan supaya kita bisa perbaiki untuk masa-masa yang akan datang. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Ada satu puisi, ada satu pantun dari Rai Melaka, khusus untuk mengajarkan kita rendah hati. Aifunan leolaran kita lain Mose saka aifunan loro nanola. Jangan merasa diri hanya untuk mau dipuji, tidak perlu dipuji. Bekerja dan bekerja saja. Untuk itu ada juga pantun supaya kita tetap semangat. Selama hidup kita harus mengisi diri kita, mengisi pembangunan kita, mengisi daerah kita. Kita yang masih murid, halo hekuan, matan taka raitaka, lale losona. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, santi, santi om. Tuhan memberkati kita sekalian.